Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sulistiawati dengan NIM 221340028. Nah, di sini saya akan melanjutkan kembali daripada learning journal sebelumnya, yaitu learning journal ketiga, dan di sini saya akan membahas kembali tentang presentasi makalah yang disampaikan oleh kelompok 2 yang mengenai tentang pondasi karya film. Nah, untuk video selanjutnya atau penjelasan dari saya tersebut, mari kita simak. Di pertemuan kemarin, yaitu pada hari Rabu tanggal 25 September tahun 2024, kelas kami, yaitu kelas A, memulai presentasi atau mengadakan presentasi kembali yang seperti biasanya, yaitu dari makalah kelompok 2 yang di dalamnya itu ada Siti Fajria, ada Dava, ada Naufal, dan ada Vika. Nah, di makalah kelompok 2 ini yakni membahas tentang pondasi karya film. Nah, apa sih gitu pondasi karya film ini dan apa saja yang ada, pembahasan yang ada di dalamnya ini. Sebelumnya di pertemuan kali ini, di pertemuan kemarin itu pada hari Rabu, nah kebetulan jadi kan awalnya Bapak Ahdi ini akan bisa berhadir gitu, akan bisa hadir gitu pada pertemuan kali ini. Nah, berhubung pada siang itu pas mata kuliah akan dimulai, penanggung jawab dari mata kuliah ini memberitahukan bahwa Pak Ahdi ini tidak bisa hadir gitu karena ada kegiatan gitu yang tidak bisa ditinggalkan pada jam itu gitu. Nah, jadi Pak Ahdi melanjutkan daripada jam pelajaran seperti biasanya, yaitu dengan presentasi mandiri. Nah, seperti biasa kelas kami melakukan presentasi daripada kelompok 2 ini, terus seperti tanya jawab. Ya, hanya saja bedanya Pak Ahdi ini tidak menghadiri gitu. Walaupun di pertemuan kali ini tetap masuk gitu, dan seperti biasanya gitu melakukan presentasi dan tanya jawab, diskusi bareng-bareng. Di fondasi karya film ini yang memiliki 3 pokok bahasan atau materi. Yang pertama ada unsur-unsur film, terus divisi pembuatan film, dan yang terakhir mix and scan, sinematografi, editing, dan suara. Nah, untuk yang pertama kita bahas dari materi unsur-unsur film. Di dalam unsur film ini yakni ada 2 unsur yang terbentuk, yaitu struktur naratif. Nah, struktur naratif ini merupakan bahan atau materi yang akan diolah. Di dalam unsur-unsur ini terdapat elemen-elemen penting gitu ya, yakni di dalamnya ada naskah atau skenario, yang yakni pembuatan perencanaan seperti itu. Selanjutnya ada sutradara yang mengatur arahnya jalan pembuatan film ini. Terus yang ketiga ada pemeran atau aktor. Tanpa aktor film ini kan tidak akan berjalan gitu, karena kan di dalam film ini membutuhkan aktor atau pemeran gitu ya. Selanjutnya ada sinematografi, terus ada editing, terus musik atau suara, dan yang terakhir itu desain produksi. Setelah unsur-unsur yang sudah saya sebutkan, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu departemen pembuatan film. Nah, atau divisi. Nah, di dalam divisi pembuatan film ini terdapat beberapa divisi atau departemen yang perlu diketahui, yaitu dalam makalah tersebut atau presentasi dari kelompok 2 ini ada 10 divisi atau departemen. Di antaranya itu yang pertama ada departemen produksi atau perancangan pembuatan film, seperti mengelola anggaran, merencanakan jadwal, mencari solusi, dan menyiapkan segala rupa dalam pembuatan film ini. Yang kedua
ada departemen produksi yang di dalamnya itu ada produser, asisten produser, koor produser, produser pendamping, terus manajer unit produser, akuntan, manajer, dan pembantu umum. Nah, selanjutnya yang ketiga ada divisi atau departemen penyutradaraan. Nah, di dalam divisi penyutradaraan ini yang bertanggung jawab mengimplementasikan visi kreatif dari sutradara. Yang keempat ada departemen casting. Yang kelima ada departemen kamera. Terus keenam ada departemen pencahayaan. Terus yang ketujuh ada departemen arsitek. Yang kedelapan ada departemen suara. Yang kesembilan ada departemen kostum dan rias. Dan yang terakhir departemen pasca produksi atau sesi pengeditan. Nah, itulah beberapa divisi dalam pembuatan film. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir yang ketiga itu mix and scan, sinematografik, dan editing dan suara. Di dalamnya itu mix and scan ini merupakan penempatan dalam tempat yang diaplikasikan oleh sutradara. Nah, di dalam mix and scan ini atau juga disebut dengan titrikal ada unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama ada setting dan properti, terus lighting, make up dan kostum, terus blocking, dan yang terakhir yaitu acting. Selanjutnya setelah pembahasan dari mix and scan ini ada sinematografi atau melukis gerak dengan menghasilkan gambar. Nah, untuk pembahasan terakhir ada editing dan suara. Nah, di dalam editing dan suara ini salah satu hal yang penting gitu bagi teknik produksi dalam pembuatan film ini, karena kan di dalam setelah proses penyuntingan pasti kan untuk menghasilkan sebuah film itu ada editing, harus diedit terlebih dahulu. Nah, selain editing juga suara itu sangat penting gitu ya, karena kan suara juga sangat menarik perhatian daripada penonton yang akan disiarkan gitu. Jadi suara dalam film itu biasanya hal yang bikin penonton greget gitu ya, dari mulai suara rendah, suara sedih, terus suara sound musiknya gitu. Nah, jadi itulah beberapa pembahasan mengenai dari makalah kelompok 2 ini yang berjudul Fondasi Karya Film. Nah, selanjutnya dari sesi presentasi setelah sudah selesai gitu ya, pemateri memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya gitu ya dan diskusi. Nah, dari beberapa pertanyaan dari teman-teman kelas yang saya tangkap itu ada satu penanya atau satu orang perempuan yang bertanya kenapa konselor itu harus mencari atau menonton beberapa film-film yang mengandung edukasi mengenai bimbingan konseling gitu ya, kenapa gitu seorang konselor ini gitu. Nah, jawabannya itu perlu nggak kan gitu tadi pertanyaannya. Nah, jawabannya itu perlu gitu ya, karena memang dalam film yang mengandung edukasi BK ini konselor juga untuk menjadi bahan referensi gitu ya, karena kan di dalam film ini yaitu menjadikan sebuah peran atau media dalam solusi konseling ini yang salah satu contohnya itu memberikan tayangan atau adegan film yang mengandung edukasi bimbingan konseling. Jadi seperti itu. Selanjutnya setelah setelah sesi pertanyaan ini selesai gitu ya, pemateri atau pemakalah memberikan film sebuah klip pendek atau trailer dalam film judul Budi Pekerti. Nah, di dalam film judul Budi Pekerti ini ada pesan-pesan bimbingan konseling gitu yang terkandung di dalamnya.
yaitu ada suatu kejadian di Yogyakarta yang menyoroti tentang isu cyberbullying serta pengaruh media sosial terhadap persepsi publik. Nah, di dalamnya itu kesan atau pesan yang terkandung dalam BK-nya ini yaitu ada empati dan kesadaran sosial. Terus selain itu ada refleksi pendekatan positif. Terus yang ketiga, kesadaran dalam menghadapi hinaan. Dan selain itu juga ada pentingnya verifikasi informasi. Nah, jadi pada intinya di dalam film Budi Pekerti ini memberikan pelajaran berharga tentang perilaku baik di dunia maya dan pentingnya pendekatan yang penuh empati dalam pendidikan dengan menyoroti isu-isu kontemporer yang mengandung bullying dan cancel culture. Dan selain itu, film ini berpotensi menjadi alat refleksi bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi itulah kesimpulan yang ada di dalam film Budi Pekerti ini yang mengandung unsur-unsur BK atau pesan-pesan BK-nya. Nah, itulah beberapa pembahasan atau ulasan dari saya yang saya ketahui atau yang saya dapat dari presentasi atau makalah kelompok 2 ini. Semoga teman-teman bisa memahami daripada ucapan saya yang saya jelaskan. Dan untuk itu saya pamit undur diri, mohon maaf. Sampai bertemu dalam learning journal ke-5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.